Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kelima, afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang penghafal Quran tapi dia bermaksiat, pacaran atau punya hubungan spesial dengan lawan jenis? Masya Allah. Nah, hal ini kadang terjadi pada sebagian ikhwan dan kadang terjadi pada sebagian akhwat, anak-anak kita yang masih muda-mudi ini. Nah, kadang mereka terjatuh dalam hal yang seperti ini. Iya, karena itulah sebenarnya anak-anak kita yang belajar Al-Quran, yang paling penting untuk diberikan pendidikan kepada mereka adalah pendidikan akhlak. Baik, dan hal ini sering saya nasihatkan kepada anak-anak saya, para santri-santri saya yang sudah dewasa, bahwa kita menghafal Al-Quran bukan yang dilihat adalah banyaknya hafalan, tapi yang dilihat adalah pengamalan. Walaupun hafalan kita sedikit, yang penting adab dan akhlak kita perhatikan baik-baik. Bagaimana seorang anak beradab dan berakhlak pada orang tuanya, ya. Dan untuk orang tua, anak yang belum punya suami itu hendaklah anak-anaknya diperhatikan, ya, dikontrol. Baik, dalam menggunakan HP. Iya, karena apalagi yang paling bahaya di sini adalah anak perempuan, ya. Lebih berbahaya anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, ya. Nah, laki-laki itu walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Perempuan ini harus lebih dijaga, lebih diketatkan. Baik. Kalau dia bermaksiat seperti ini, naam, maka tentu dia berdosa, ya. Tentu dia berdosa. Dan sekaligus menunjukkan bahwa ilmu yang telah dia hafalkan itu tidak bermanfaat ketika dia bermaksiat seperti itu. Menunjukkan bahwa dia masih jahil tentang Allah. Dan memang anak-anak sekarang kita ini, baik anak perempuan, baik anak laki-laki, apalagi anak perempuan yang masih muda belia, itu masih sangat labil sekali. Sangat butuh untuk dikontrol, sangat butuh untuk diperhatikan gerak-geriknya, tindakannya. Naam. Jadi yang berperan di sini sebenarnya orang tua, ya. Ya, kemudian anak-anak kita ini kami nasihatkan untuk para akhwat yang masih muda, yang sudah punya hafalan Quran, itu hendaklah berusaha, ya, bagaimana dia menghindari hal-hal yang seperti ini. Karena mencari jodoh di dunia maya seperti ini, apalagi sampai pacaran, itu sudah terlalu banyak yang terjatuh dalam kesalahan fatal, ya. Dan tentunya kalau dia berbuat seperti itu akan mengurangi iffah dia, kehormatan dia, dan akan mengurangi nilai plusnya sebagai perempuan. Karena nanti kalau dia menikah, apalagi kalau tersebar berita bahwa si akhwat ini, si fulanah ini sering chat dengan ikhwan, nah itu akan jadi aib bagi dia. Dan seharusnya dia memiliki rasa kecemburuan untuk suaminya nanti kelak. Ya, coba kita bayangkan kalau dia sudah bersuami nanti, ya. Ternyata suaminya tahu bahwa istrinya ini sering berbuat seperti ini dulu waktu dia masih muda. Kan itu akan mengurangi rasa cinta suaminya kepada dia. Iya, tayyib. Dan hal lain yang perlu Anda ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, akan memberikan kepada pasangan sesuai dengan bagaimana akhlak dan adabnya, bagaimana agama seseorang. Iya. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu akan diberikan wanita yang baik. Al-khabithuna lil-khabithat. Ya, laki-laki yang buruk akan diberikan juga dengan wanita yang buruk. Demikian pula sebaliknya. Wanita-wanita yang baik akhlaknya, baik agamanya, pasti akan diberikan laki-laki yang baik sama semisal dengan dia. Dan itu adalah firman Allah. Dan wanita-wanita yang buruk, wanita yang jelek, wanita yang tidak menjaga kehormatannya, tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya laki-laki yang semisal dengan dia. Jadi seorang itu ketika dia menikah tidak perlu dia melihat terlalu dalam, terlalu panjang. Cukup dia melihat dirinya, bagaimana dirinya, seperti itulah dia akan diberikan oleh Allah. Jadi kalau Anda menginginkan suami yang baik, suami yang sabar,
suami yang baik akhlaknya dan adabnya, suami yang baik agamanya, perbaikilah diri Anda sebelum Anda menikah. Karena membangun sesuatu sebelum menikah, Anda membangunnya di atas bangunan yang buruk, bangunan yang salah, bangunan yang jelek, maka rumah tangga tidak akan menjadi baik setelahnya. Ya. Dan kapan Anda membangun sebelum pernikahan, Anda membangun hubungan dengan baik sesuai dengan standar syariat, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka rumah tangga Anda nanti akan jadi baik. Apa saja yang dibangun di atas kebaikan, maka akan baik nanti. Dan apa yang dibangun di atas keburukan, kemaksiatan, maka tidak ada kebaikan yang ada setelahnya. Enggak ada keberkahan. Iya. Jadi seorang wanita ini jangan dia bermudah-mudahan ya, bergampangan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi terlalu baper. Ya, dia janjikan sedikit, dia klepek-klepek. Ya, maka yang seperti ini perlu dan sangat harus dihindari. Iya. Baik. Saya kira ini cukup. Wallahu taala a'lam bishawab.